sampai gombal-gombel gitu ya orang dahulu nyebutnya. Nah, makhluk ini ada di suatu pohon dan dia menutup Nia ini dengan daun bambu. Jadi ditutup pakai daun bambu dan Nia tidak kelihatan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia mengunjungi channel saya yang sederhana ini. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih, dan saya juga ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah mensubscribe, melike atau berkomentar atau bahkan men-share video yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita kali ini terjadi tahun 90-an ya, sekitar tahun 90-an awal. Saya masih kecil ketika itu. Terjadi di kampung sebelah. Katakanlah namanya Nia. Jadi ada seorang perempuan namanya Nia, tinggalnya di dekat kampung saya ya. Nah, Nia ini rumahnya ini terpisah lumayan jauh dengan rumah lainnya, dan kondisi rumahnya ini sangat sepi. Selain sangat sepi, banyak pohon bambunya. Jadi di depan rumahnya ini, sampingnya juga di sekeliling jalan di rumahnya ini dikelilingi pohon-pohon yang besar dan juga pohon bambu yang sangat rimbun. Dan di belakang pohon-pohon bambu ini persawahan yang luas. Jadi kalau malam jarang di situ orang keluar karena gelap semuanya jalannya. Selain gelap, ketika itu juga listrik belum ada ya. Nah, di sore itu Nia terlibat perselisihan dengan ibunya. Jadi dia mungkin dimarahi ibunya, atau karena sesuatu hal yang lain dia marah dengan ibunya lalu meninggalkan rumah. Padahal ketika itu Nia sudah diberi pesan, seperti kebanyakan anak-anak kecil ketika itu, jangan keluar rumah atau main di luar rumah di waktu surup. Jadi surup ini istilah Jawa untuk menyebut waktu menjelang maghrib. Jadi waktu menjelang maghrib itu orang Jawa nyebutnya, salah satu sebutannya adalah surup atau angsrup. Jadi ketika matahari
telah tenggelam itu, mau habis tenggelam itu. Tetapi Nia tidak mendengarkan, karena mungkin dia juga marah dengan ibunya. Dia malah keluar dari rumahnya. Dia pun pergi, lalu sembunyi di suatu tempat di bawah pohon bambu ya. Nah, ketika dia berada di situ, tiba-tiba Nia merasa kebingungan. Jadi dia merasa kondisinya ini lain. Dia merasa seperti berada di dimensi atau tempat yang berbeda. Dia merasa sepi, sendirian, kondisinya menjadi lebih gelap, pokoknya kesepian dan merasa di tempat yang lain. Nah, ketika Nia pergi itu, orang tuanya pun mulai mencari, dan akhirnya dicarilah Nia. Tetapi tidak ketemu. Jadi dicari di mana-mana tidak ketemu. Ke arah bambu itu pun tidak ketemu. Ke arah manapun tidak ketemu. Dan akhirnya orang-orang di kampung pun mulai membantu mencari ini ya. Ada yang mencari ke rumah teman-temannya, ada yang mau mencoba mencari ke sekolahnya, ke kebun-kebun, ke tempat lainnya, tetapi tidak ditemukan Nia sama sekali. Sehingga hal ini membuat orang tuanya menjadi bingung. Sebenarnya apa yang terjadi pada Nia ini? Nah, setelah lama mereka mencari dan tidak ketemu, akhirnya dicarilah orang pintar desa itu, karena mereka merasa ini sudah tidak normal ya, karena mereka berpikir kalau anak kecil seperti Nia tidak mungkin pergi jauh-jauh, seharusnya masih ada di sekitar rumah tersebut, tetapi ini benar-benar tidak ditemukan di mana-mana. Akhirnya didatangkanlah orang pintar, dan orang pintar ini pun mencari dan menerawang, dan akhirnya dia menemukan ada sesosok wewe. Kalau orang zaman dulu nyebutnya wewe gombel ya. Wewe gombel ini sebenarnya mungkin hampir sama dengan kuntilanak. Dia juga biasanya menculik anak-anak, mengambil anak-anak. Rambutnya juga biasanya panjang, pakaiannya juga biasanya putih. Nah, wewe gombel ini biasanya wajahnya lebih menyeramkan ya, dari kuntilanak, dan ini payudaranya itu biasanya besar sekali, sampai gombal-gombel gitu ya orang dahulu nyebutnya. Nah, makhluk ini ada di suatu pohon, dan dia menutup Nia ini dengan
daun bambu. Jadi ditutup pakai daun bambu dan Nia tidak kelihatan. Akhirnya orang pintar ini menolong berhasil mengusir makhluk tadi dan mengambil daun tadi, sehingga Nia pun ditemukan. Ada kasus yang lainnya yang kira-kira mirip. Jadi ada orang di waktu-waktu seperti itu surup, dia main di luar rumah. Ketika itu dia melihat ada beberapa anak. Yang anak-anak ini mengajaknya bermain, dan akhirnya dia ikut bermain dengan anak tersebut. Dan ketika telah ikut bermain dengan anak tersebut, dia hilang. Jadi orang tuanya tidak menemukan lagi di mana lokasinya, di mana dia bermain. Sampai dicarilah anak-anak tersebut kemana-mana dan tidak ditemukan. Hingga akhirnya dibantu oleh banyak orang dengan berbagai cara. Biasanya dipanggil-panggil sambil memukul kentongan atau memukul sesuatu, dan baru anak tersebut ditemukan. Nah, cerita yang dialami oleh Nia ini dan juga banyak cerita yang lainnya menunjukkan bahwa kita memang seharusnya tidak membiarkan anak kita keluar rumah ketika di waktu surup, ya, waktu menjelang maghrib. Dikarenakan ketika waktu menjelang maghrib itu adalah waktu keluarnya bangsa-bangsa jin, keluarnya makhluk halus untuk memulai aktivitas mereka, untuk memulai salah satu aktivitas mereka. Wallahu alam. Tapi ketika itu mereka memang keluar karena ada dua waktu, ya, dua waktu tanduk setan kata Nabi, yaitu waktu terbitnya matahari dan waktu tenggelamnya. Dan waktu tenggelamnya matahari itu hanya berjarak sedikit dengan waktu surup tadi, waktu matahari tenggelam dan memasuki waktu maghrib. Mungkin ceritanya tidak terlalu seram, tapi dari cerita ini semoga kita bisa mengambil manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.